Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya apa saja yang akan kita pelajari selama pelajaran komunikasi bisnis ini? Untuk kali yang pertama yaitu menerapkan komunikasi bisnis, dan untuk penerapannya kalian akan melakukan komunikasi bisnis. Tujuan dari pembelajaran ini atau materinya yang akan disampaikan, yang pertama adalah pengertian komunikasi bisnis, kemudian fungsi komunikasi bisnis, lalu bentuk komunikasi bisnis, teknik komunikasi bisnis, lalu unsur-unsur komunikasi bisnis, dan yang terakhir adalah proses komunikasi bisnis. Baik, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Itu menurut William C. Hemstert dan Wayne Morlin-Batty. Dan apa itu komunikasi bisnis? Adanya pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Menurut ahli yang bernama Cass. Lalu, tujuan dari komunikasi bisnis sendiri yang pertama memberikan informasi. Memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Contohnya, seorang pimpinan suatu perusahaan yang membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf di kantor-kantor cabangnya. Untuk itu, pengusaha tersebut dapat memasang iklan lowongan dari berbagai media seperti surat kabar, majalah, radio, ataupun internet. Kemudian yang kedua, melakukan persuasi atau ajakan kepada pihak lain agar dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Persuasi ini bisa dilakukan pada saat melakukan negosiasi dengan pihak lain atau klien dari perusahaan tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi antara seseorang dengan orang lain. Bisa dilakukan dengan berbagai media telekomunikasi seperti voicemail, email, kemudian telepon genggam, atau telekonferensi yang dimaksud dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik itu secara perusahaan domestik ataupun perusahaan asing. Kemudian yang terakhir adalah melakukan integrasi dengan audiens. Nah, harapan yang terakhir dalam komunikasi bisnis adalah bisa terjalinnya komunikasi dengan audiens agar audiens juga merasa menikmati dari hasil komunikasi seperti hiburan yang biasanya diberikan oleh para entertain. Lalu selanjutnya adalah bentuk komunikasi bisnis. Nah, bentuk komunikasi bisnis ini bisa seperti internal. Internal itu adalah jalinan komunikasi di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, vertikal. Vertikal itu terjadi dalam suatu perusahaan antara atasan dan juga bawahan. Kemudian yang terakhir adalah horizontal. Horizontal sendiri itu adalah komunikasi antar karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian teknik komunikasi bisnis sendiri itu yang kedua, ada dua, yaitu verbal, tulisan dan juga lisan, dan juga nonverbal, bahasa tubuh dan juga ekspresi. Bahasa nonverbal ini juga termasuk dalam bahasa isyarat. Jadi, pada saat kalian melakukan komunikasi dengan teman-teman kalian yang
berkebutuhan khusus, kalian bisa menyebutnya dengan komunikasi nonverbal. Ataupun kalau misalnya kalian menggunakan komunikasi melalui tulisan, chatting, itu bisa disebut dengan komunikasi verbal. Apa saja unsur-unsur komunikasi yang ada? Yang pertama adalah komunikator. Komunikator sini disebut dengan pengirim pesan. Kemudian yang kedua adalah penerima pesan atau komunikan. Kemudian yang ketiga adalah saluran atau media yang digunakan dalam menjalin komunikasi. Keempat adalah feedback atau umpan balik yang diberikan oleh seorang komunikan. Lalu yang terakhir adalah pesan atau ide yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Berkomunikasi bisnis yang pertama adalah terdapatnya tujuan. Dalam setiap komunikasi harus memiliki tujuan dari hasil komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada pertukaran. Dalam setiap komunikasi harus bisa melibatkan setidaknya dua orang atau lebih dalam komunikasi tersebut. Kemudian adanya informasi, gagasan, opini, dan juga instruksi yang akan disampaikan dalam komunikasi tersebut dalam beragam situasi, kondisi, dan juga tujuannya. Kemudian memanfaatkan saluran personal dan juga atau impersonal. Setiap komunikasi harus dilakukan dengan bertatap muka ataupun melalui media khusus jika ia menjangkau banyak orang. Lalu yang terakhir, memakai simbol atau sinyal. Dalam berkomunikasi, kalian harus bisa menggunakan metode atau alat yang akan kalian gunakan sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Lalu yang terakhir adalah proses komunikasi bisnis. Dalam proses komunikasi bisnis, pertama, pengirim harus mempunyai ide yang akan disampaikan dengan harapan pemahaman pesan tersebut akan tersampaikan baik oleh si penerima. Dalam proses penyampaian komunikasi tersebut, ada encode ini adalah penafsiran pesan tersebut yang akan diterima oleh si penerima melalui media. Medianya bisa berupa pesan melalui chatting, sampailah pesan tersebut kepada si penerima, lalu si penerima akan merespon dari pesan tersebut dan melakukan penafsiran pesan tersebut yang disebut dengan decode. Nah, dalam merespon atau umpan balik yang disampaikan si penerima, ada beberapa noise atau gangguan yang akan tercipta. Pertama yaitu gangguan fisik. Nah, gangguan fisik ini adalah gangguan yang berupa seperti tidak bisa mendengar atau kurangnya bahasa-bahasa yang dimiliki. Kemudian masalah semantik. Untuk masalah semantik ini adalah bahasa yang digunakan komunikator terlalu sulit untuk diterima oleh si penerima, seperti halnya bahasa-bahasa asing yang digunakan oleh pengirim sehingga tidak diterima oleh si penerima. Lalu perbedaan budaya. Nah, dalam perbedaan budaya ini kurang lebih sama dengan masalah semantik, tidak samanya antara budaya si penerima dan si pengirim. Jadi komunikasi tersebut tidak mendapatkan feedback yang baik. Kemudian ketiadaan feedback. Ini bisa terjadi karena komunikasi tersebut hanya satu arah tanpa adanya feedback atau umpan balik yang akan disampaikan oleh si penerima.
Kemudian yang terakhir adalah efek status. Efek status di sini bisa terjadi antara si pengirim atau si penerima yang memiliki perbedaan mulai dari status pendidikan. Jadi kurangnya pemahaman antara si pengirim dan si penerima karena perbedaan status pendidikan. Baik, saya kira pertemuan kali ini sampai sini. Semoga kalian bisa memahami materi yang baik.